Fondasi keluarga Kristen yang kuat tidak bisa dibangun di atas hikmat dan pengalaman manusia semata. Fondasi keluarga Kristen yang kuat tidak bisa dibangun di atas kekayaan, harta, tahta, kuasa, atau apapun juga. Bahkan fondasi keluarga Kristen yang kuat tidak bisa dibangun hanya di atas dasar cinta semata. Walaupun cinta dibutuhkan di dalam pernikahan, tetapi pernikahan tidak cukup hanya didasari cinta. Pernikahan harus didasari atau dibangun di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Baik, sekali lagi salam sejahtera kepada seluruh jemaat, secara khusus kepada kedua mempelai di dalam ibadah pemberkatan, di dalam hari yang berbahagia pada hari ini. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan bagi kita secara khusus, bagi kedua mempelai pada hari ini. Dari Kolose pasal 3, Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 25. Begini kata firman Tuhan: Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istri dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema utama dari surat Kolose adalah superioritas atau keutamaan Kristus di dalam segala sesuatu. Keutamaan Kristus di dalam segala sesuatu di dalam surat Kolose bukan saja berhubungan dengan hal-hal yang bersifat teologis, tetapi juga berhubungan dengan hal-hal yang bersifat praktis, termasuk di dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. Sebagaimana tadi kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Di dalam bagian ini Rasul Paulus berbicara bagaimana membangun sebuah keluarga Kristen yang indah, bagaimana membangun sebuah keluarga Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Nah, ini yang saya akan ajak kita sama-sama pikirkan, renungkan secara khusus bagi kedua mempelai hari ini, Samuel dan Novita. Membangun keluarga Kristen yang kuat. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita membangun sebuah keluarga Kristen yang kuat di dalam Tuhan? Berdasarkan firman Tuhan hari ini dari Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 25. Secara singkat dan sederhana, saya akan membagikan 3 prinsip yang harus kita miliki, yang Samuel dan Novi harus miliki, harus lakukan di dalam usaha, di dalam upaya kita untuk membangun sebuah keluarga Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, keluarga harus dibangun di atas fondasi yang benar. Nah, prinsip ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 18 dan ayat 20. Ketika Rasul Paulus berbicara tentang relasi di dalam keluarga,
baik hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak. 2 kali Rasul Paulus menggunakan frasa atau anak kalimat di dalam Tuhan atau di dalam Kristus. Pertama dalam ayat 18, yang kedua di dalam ayat 20. Nah, frasa atau anak kalimat ini penting untuk kita pahami. Frasa atau anak kalimat di dalam Tuhan atau di dalam Kristus bukan saja menunjukkan identitas keluarga Kristen yang berbeda dengan keluarga yang non-Kristen, tetapi ini juga berbicara tentang fondasi, tentang dasar dari sebuah keluarga yang harus dibangun di dalam Tuhan atau di dalam Kristus. Nah, ini penting untuk kita pahami secara khusus bagi Samuel dan Novita hari ini. Sama halnya seperti kita membangun rumah. Tidak peduli seberapa istimewa, seberapa mewah, seberapa sederhana bangunan yang ada di atasnya. Yang penting adalah fondasinya harus kokoh, harus kuat. Karena kalau fondasinya tidak kuat, bangunan itu pasti akan runtuh. Bangunan itu pasti akan runtuh. Demikian juga ketika kita membangun sebuah keluarga Kristen, kita harus membangun di atas fondasi yang benar, fondasi yang kuat. Alkitab katakan di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Ini penting. Sebagaimana saya katakan di dalam perbincangan pengembalaan beberapa waktu yang lalu, memasuki kehidupan pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak masalah, banyak hambatan, banyak pergumulan yang harus kalian hadapi, yang harus kalian jalani. Memasuki pernikahan itu tidak seindah seperti drakor, drama Korea yang kalian nonton hari-hari, atau seperti sinetron Ikatan Cinta. Enggak begitu. Banyak kesulitan, banyak kesukaran, banyak masalah. Oleh sebab itu, kalau kalian tidak punya dasar yang kuat, dasar yang kokoh, kalian akan menghadapi banyak masalah, kegoncangan. Nah, oleh sebab itu, di hari pertama, ketika kalian hari ini akan diberkati di rumah Tuhan, ingat baik-baik, ini yang terpenting. Bangun keluarga kalian, rumah tangga kalian di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Fondasi keluarga Kristen yang kuat tidak bisa dibangun di atas hikmat dan pengalaman manusia semata. Fondasi keluarga Kristen yang kuat tidak bisa dibangun di atas kekayaan, harta, tahta, kuasa, atau apapun juga. Bahkan fondasi keluarga Kristen yang kuat tidak bisa dibangun hanya di atas dasar cinta semata. Walaupun cinta dibutuhkan di dalam pernikahan, tetapi pernikahan tidak cukup hanya didasari cinta. Pernikahan harus didasari atau dibangun di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Ini yang harus kalian ingat dengan baik. Nah, menjadikan Kristus sebagai fondasi, sebagai dasar di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Secara praktis itu berarti Kristus harus ada di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Itu harus. Samuel harus berada di dalam Kristus, Novi harus berada di dalam Kristus. Nanti kalau Tuhan mengaruniakan anak-anak kepada kalian, harus dituntun kepada Kristus. Semua anggota keluarga harus berada di dalam Kristus. Menjadikan Kristus sebagai fondasi, sebagai dasar di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Artinya Kristus harus menjadi pusat bagi keluarga, bagi rumah tangga. Menjadikan Kristus sebagai fondasi, sebagai dasar. Itu juga berarti Kristus harus menjadi tujuan bagi keluarga. Menjadikan Kristus sebagai fondasi, sebagai dasar bagi keluarga. Itu berarti Kristus harus menjadi dasar dari segala pertimbangan dan keputusan yang kita ambil di dalam keluarga.
Kristus harus menjadi segalanya, di atas segalanya bagi kita dan keluarga kita. Kristus harus menjadi yang terutama, seperti tema utama di dalam surat Kolose. Jadi Kristus harus menjadi yang terutama di dalam keluarga kita. Ini pesan firman Tuhan yang pertama bagi Samuel dan Novi hari ini. Bangun rumah tangga, keluarga kalian di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Yang kedua, keluarga harus dibangun dengan pola relasi yang benar. Nah, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 18 sampai ayat 21. Keluarga yang kuat bukan saja harus dibangun di atas fondasi yang benar, tetapi keluarga yang kuat juga harus dibangun dengan pola relasi yang benar. Nah, pertanyaannya seperti apa pola relasi yang benar di dalam keluarga? Nah, inilah yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 18 sampai ayat 21. Yang pertama, istri harus tunduk kepada suami. Itu dikatakan di dalam ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi ini pola relasi yang pertama, istri tunduk kepada suami. Berulang kali saya katakan, ini bukan bicara soal status, ini bukan bicara soal posisi antara laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, wanita lebih rendah daripada laki-laki. Ini bukan bicara soal itu. Secara status di hadapan Allah, posisi laki-laki dan perempuan adalah sama, setara. Alkitab mengatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan, suami istri sama-sama adalah penyandang gambar Allah. Jadi tidak berbeda. Bahkan kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7, jelas Alkitab mengatakan suami istri adalah sama-sama pewaris kasih karunia Allah. Jadi secara posisi, secara status di hadapan Allah equal, setara, laki-laki perempuan, suami istri sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tetapi di dalam kehidupan keluarga, Allah sudah mengatur laki-laki untuk menjadi kepala bagi istrinya. Efesus pasalnya yang kelima mengatakan kepada kita bahwa Allah menetapkan laki-laki untuk menjadi kepala atas istrinya, sebagaimana Kristus adalah kepala bagi gereja. Nah, jadi untuk keteraturan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, Allah sudah mengaturnya sedemikian rupa supaya istri tunduk kepada suaminya, istri menghormati suaminya sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, jadi Novi, dengar baik-baik, harus belajar untuk tunduk, menghormati Samuel sebagai suami di dalam keadaan apapun. Ketundukan itu tidak ditentukan oleh situasi atau kondisi, tetapi berdasarkan konsistensi. Kata tunduklah di dalam ayat 18 itu digunakan di dalam kata perintah aktif di dalam bentuk waktu yang sekarang. Artinya terus menerus. Tidak melihat situasi, tidak melihat kondisi, tetapi terus menerus, konsisten. Jadi suami sehat atau sakit, ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan, belajar tunduk, menghormati Samuel sebagai suami. Jangan seperti kata peribahasa, ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Itu bukan ajaran Alkitab. Jadi belajar
untuk tunduk menghormati suara Samuel. Siap, Novi? Nah, Samuel jangan senyum-senyum. Sekarang bagian kamu. Dengar baik-baik. Ini pola relasi yang kedua. Suami harus mengasihi istrinya. Itu yang dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat 19. Jadi ketundukan istri, rasa hormat istri kepada suami harus diresponi dengan kasih oleh suami kepada istrinya. Karena itu Alkitab mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrinya. Jadi suami tidak boleh memimpin istrinya dengan semena-mena, dengan otoriter, dengan kasar, apalagi ringan tangan. Itu tidak boleh. Alkitab mengatakan kasihilah istri. Suami harus mengasihi istri. Nah, bagaimana suami harus mengasihi istri? Jelas Alkitab mengatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 25. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan nyawanya baginya. Jadi ini standar yang ditetapkan oleh Alkitab bagi seorang suami untuk mengasihi istrinya. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, sebagaimana Kristus mengasihi kita. Bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, mengasihi kita. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Bahkan dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mati untuk kita. Apakah karena kita layak dikasihi? Kita pantas mendapatkan kasih Tuhan? Sama sekali tidak. Alkitab mengatakan Kristus mati bagi kita justru ketika kita sedang berdosa. Waktu kita memberontak kepada Dia, melawan Dia, pada saat itu Dia menunjukkan kasih. Demikian juga Alkitab mengatakan suami-suami kasih istri. Jadi suami harus mengasihi istrinya sedemikian rupa, bahkan rela mengorbankan dirinya untuk istrinya, untuk keselamatan istri. Dan itu juga harus dilakukan tanpa syarat, tanpa prakondisi. Karena kata kasihilah di dalam ayat 19 itu juga digunakan dalam bentuk perintah aktif di dalam bentuk waktu sekarang. Artinya itu harus dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten, tanpa melihat situasi, tanpa ditentukan oleh kondisi. Jadi Samuel, ingat baik-baik, kasihi Novi di dalam segala kondisi, sehat atau sakit, kaya atau miskin, sekarang masih kencang atau nanti sudah keriput, sekarang masih langsing atau nanti beberapa tahun lagi sudah langsung. Kasih istri. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Alkitab mengatur pola relasi antara orang tua anak di dalam ayat 20 dan 21. Ayat yang ke-20, anak harus menghormati orang tua. Jadi nanti kalau Tuhan mengaruniakan anak kepada kalian, anak bukan saja harus dituntut untuk datang kepada Kristus, bukan saja harus diajar untuk menghormati Tuhan, tetapi anak juga harus dididik menghormati orang tua. Itu pola relasi yang ketiga. Yang keempat, pola relasi yang keempat, orang tua harus menjaga hati anak-anak. Orang tua harus mengasihi anak-anak. Nah, jadi pola relasi ini yang harus berjalan dengan benar di dalam keluarga. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, anak menghormati orang tua mengasihi anak-anak. Ini harus berjalan dengan benar. Kalau pola relasi ini berjalan dengan sehat, dengan benar di dalam keluarga, pasti tidak akan banyak masalah.
Tetapi kalau pola relasi ini tidak bisa berjalan dengan sehat, dengan baik di dalam keluarga, percaya, pasti banyak masalah. Beberapa penelitian sudah membuktikan salah satu dari 7 sumber perceraian di dunia ini adalah ketika pola relasi di dalam keluarga. Ketika suami istri, orang tua anak tidak bisa menjalankan fungsinya satu dengan yang lain, di situ banyak masalah. Nah, oleh sebab itu, pesan saya bagi Samuel dan Novi hari ini, di dalam anugerah Tuhan, bersandar kepada Tuhan, terus berusaha untuk membangun pola relasi yang sehat, yang benar di dalam keluarga kalian. Yang ketiga, yang terakhir, keluarga harus dibangun dengan motivasi yang benar. Jadi keluarga yang kuat, keluarga Kristen yang kuat, bukan saja harus dibangun di atas fondasi yang benar, bukan saja harus dibangun dengan pola relasi yang benar, tetapi juga harus dibangun dengan motivasi yang benar. Nah, prinsip ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Di dalam ayat 23 secara khusus Alkitab mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal motivasi. Dan ayat 23 ini kita harus pahami di dalam konteksnya. Apa yang dibicarakan sebelumnya di dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Suami harus mengasihi istri, istri harus menghormati suami, orang tua harus mengasihi anak, anak harus menghormati orang tua. Alkitab katakan, apapun yang kamu lakukan kaitannya dengan ini, harus kamu lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi waktu Samuel mengasihi Novi, Novi menghormati Samuel, itu harus dilakukan dengan motivasi yang benar, seperti untuk Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi suami kita. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita menghormati suami kita. Karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi istri kita. Karena kita mengasihi Tuhan, kita menghormati suami kita. Demikian juga dalam pola relasi orang tua. Kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam keluarga, yang Samuel Novi lakukan di dalam keluarga kalian, lakukanlah dengan motivasi yang benar. Mengapa harus dilakukan dengan motivasi yang benar? Alasannya Alkitab berikan di dalam ayat 24 dan 25. Karena apapun yang kita lakukan dengan motivasi yang keliru akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Tapi apa yang kita lakukan dengan motivasi yang benar akan mendapatkan upah dari Allah. Jadi Samuel, Novi, bangun keluarga kalian dengan motivasi yang benar, seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Membangun keluarga Kristen yang kuat, saya simpulkan dengan 3 si benar supaya gampang ingat. Si yang pertama apa? Fondasi. Si yang kedua relasi. Si yang ketiga motivasi. Nah, jadi lebih gampang. Ayo kita ulang sama-sama. Yang pertama, fondasi yang benar. Yang kedua, relasi yang benar. 3, motivasi yang benar. Selamat membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan bagi Samuel dan Novi. Tuhan memberkati kita sekalian.